Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hikmatun Nazila, NIM 2020161169, mahasiswi Institut Agama Islam Nusantara Batanghari, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd serta pemikirannya. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi berasal dari suku Qais di Kinda atau Yaman. Al-Kindi lahir di Kufa pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Ayahnya Ishaq, seorang gubernur Kufa pada masa pemerintah Al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid. Al-Kindi hidup pada masa keemasan kekuasaan Bani Abbas pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid yang sangat memperhatikan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, Ar-Rasyid juga mendirikan akademi atau lembaga tempat pertemuan para ilmuwan yang disebut Bai al-Hikmah atau Balai Ilmu Pengetahuan. Dari sinilah Al-Kindi mempelajari Al-Quran, membaca, menulis, dan berhitung di Basrah. Kemudian melanjutkannya ke Baghdad. Al-Kindi sangat mahir sekali dalam berbagai macam cabang ilmu yang ada pada waktu itu, seperti ilmu kedokteran, filsafat, ilmu berhitung, logika, geometri, dan astronomi. Karya-karya ilmiah Al-Kindi kebanyakan berupa makalah, tetapi jumlahnya amat banyak. Dalam bidang filsafat, karangan Al-Kindi diterbitkan oleh Profesor Abu Rida dengan judul Rasail Al-Kindi Al-Falasifah berisi 29 makalah, dan oleh Profesor Ahmad Fuad Al-Ahwani dengan judul Fi Al-Kitab Al-Kindi Illa Muhtasin Billah Falsafah Al-Ula. Selain itu, pemikiran Al-Kindi pada persoalan metafisika dibicarakan oleh Al-Kindi dalam bahasa risalahnya, antara lain risalah yang berjudul Tentang Filsafat Pertama dan Tentang Keesaan Tuhan, dan berakhirnya Benda-benda Alam. Pembicaraan dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Hakikat Tuhan menurut Al-Kindi adalah wujud yang hak, benar, yang bukan asalnya. Tidak ada kemudian, ia selalu mustahil tidak ada, ia selalu ada dan akan selalu ada. Oleh karenanya Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud lain, tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud kecuali dengannya. Yang kedua ada Al-Farabi 258 sampai 339 Hijriah. Riwayat hidup Al-Farabi dalam sejarah Al-Farabi tidak termaktub dengan jelas karena Al-Farabi sendiri maupun pengikutnya tidak pernah menulis dan merekam kehidupannya. Yang ada hanya beberapa karangan yang menerangkan tentang sebagian biografi beliau, seperti buku Wafayat Al-Ayan karangan Ibnu Halikan. Nama aslinya adalah Abu Nas Muhammad bin Muhammad Tarkan bin Uzlak Al-Farabi yang dikenal dengan Afen Noser, atau bapaknya seorang perwira tentara dari Parsi, sedangkan ibunya berasal dari Turkistan. Di samping itu, ia tidak lupa mempelajari bahasa Turki dan bahasa Parsi, seperti juga ia belajar dan mengamalkan ajaran Islam yang dipeluknya dengan penuh keyakinan. Kealiman Al-Farabi dalam filsafat ditunjang oleh keahliannya dalam bidang logika, sehingga disebut oleh para ahli sejarah filsafat dengan sebutan Al-Muallim As-Sani atau guru kedua. Artinya dialah guru kedua sesudah Aristoteles. Keahlian Al-Farabi dalam bidang logika melebihi Al-Kindi, meskipun diakui bahwa Al-Kindi mempunyai filsafat yang sudah demikian baik. Tapi karena ia kalah dalam bidang logika, maka ia dapat mengungguli Al-Farabi.
Al-Farabi telah membicarakan berbagai sistem logika sehingga mudah dipahami. Ia pun telah dapat menjelaskan dengan baik dan mensistematisir dengan teratur. Dengan demikian logika itu bertambah mudah dimengerti. Selain itu, pada masanya sudah banyak kemajuan yang dibangun dari berbagai bidang, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Dengan begitu, hal ini berpengaruh besar terhadap pola pikir Al-Farabi, termasuk di dalam membangun sendi-sendi pemikiran dan sistem filsafat. Aliran filsafat banyak berpengaruh pada pemikiran beliau adalah filsafat Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Sebelum membicarakan tentang hakikat Tuhan dan sifat-sifatnya, Al-Farabi terlebih dahulu. Yang ketiga, Ibnu Rusyid. Pada tahun 520 sampai 595 Hijriah, riwayat hidup Ibnu Rusyid atau Ibnu Rusyid dilahirkan pada tahun 1126 Masehi dan wafat pada tahun 1198 Masehi. Ia filosof Cordoba karena ia dilahirkan dan dibesarkan di kota itu. Keluarganya terkenal alim dalam ilmu fikih. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Latar belakang keagamaan inilah yang memberinya kesempatan untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam studi keislaman. Kemansuran dalam filsafat barat tidak ada tandingannya. Pengaruh dalam filsafat Eropa lebih besar dari pengaruh Ibnu Sina. Dia adalah seorang dokter dan seorang filosof. Buku kedokterannya, Colli-Bigget, sangat tinggi nilainya di Eropa dibanding buku kedokteran kanon karangan Ibnu Sina. Dalam kejadiannya, Ibnu Sina lebih terkenal di Eropa sebagai dokter penyakit dan Ibnu Rusyid dikenal sebagai komentator Aristoteles pada waktu hidupnya. Golongan ahli agama menyerangnya dengan hebat, dengan menuduhnya ateis. Ibnu Rusyid sampai akhir hayatnya tetap mempertahankan akal sebagai sendi kemajuan berpikir. Pembahasan filsafatnya atau pemikiran filsafatnya terangkum dalam berbagai karangan, terutama dalam buku Tahaffut At-Tahaffut dan Manhij al-Adillah. Pembahasan filsafat berkisar sekitar wujud Tuhan, sifat-sifatnya dan hubungannya dengan alam. Sesudah mengemukakan segi-segi kelemahan golongan-golongan Islam, kemudian ia menerangkannya tentang dalil-dalil wujud Tuhan menurut syarak yang meyakinkan. Selain itu, pengetahuan tentang Tuhan, Ibnu Rusyid adalah salah seorang filosof Muslim pengikut Aristoteles. Seperti halnya Aristoteles, ia berpendapat bahwa Tuhan tidaklah mengetahui soal-soal juz'iyah. Pendapat Aristoteles ini didasarkan atas suatu argumen sebagai berikut. Yang menggerakkan itu adalah Tuhan Al-Muharrik, yaitu merupakan akal yang murni, bahkan merupakan akal yang setinggi-tingginya. Yang terakhir ada Ibnu Sina 980. Ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf ilmuwan dan juga kedokteran kelahiran Persia. Sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Absaina, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, kemudian Persia, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamdan, Persia. Pemikiran filsafatnya berkisar tentang masalah fisika, metafisika, filsafat emanasi, filsafat jiwa, akal, dan teori kenabian. Baiklah, hanya itu yang saya dapatkan. Saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.